Kenapa? Intinya adalah forum ini adalah forum sinkronisasi. Saya tadi sudah menyampaikan posisi saya itu mengorkestrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha. Dan kita tahu Jawa Barat hari ini kan ranking investasinya tertinggi Indonesia. 72,5 triliun sudah masuk dan kita harapkan bisa terus meningkat. Kan hal itu terjadi bukan ujug-ujug, tetapi ada beberapa kebijakan strategis, misalnya angka premanisme di dunia industri menurun tajam. Kita bisa lihat lah hari ini. Kemudian yang kedua adalah angka investasi itu dipengaruhi yaitu upaya kita mendekatan industri pada masyarakat agar mengerti. Ini problem investasi itu kan gini, izin lokasi, IUK, UKL, UPL, ya kan? Kemudian nanti rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang memegang otorisasi di dalam UKL UPL. Nah, dalam UKL UPL itu seringkali yang menjadi problem antrian karena masuk di OSS itu. Di antrian itu digeser begini jadi masalah, nanti takut jadi temuan. Yang gitu-gitu kan diperlukan kecerdasan kepala daerah. Bagaimana gubernur, bupati berkoordinasi agar ini tidak terhambat, karena uang masuk ini, misalnya progres pembangunan fisiknya harus cepat, karena nanti bulan November harus masuk, bulan Desember harus masuk. Yang seperti itu harus dilakukan dengan baik. Yang kedua misalnya tanah. Nah masyarakat ini gini, waktu awal pembebasan misalnya cuma 200-300. Begitu perusahaan sisanya tinggal 20 hektar dan dia dikejar bahwa 2 bulan kalau nggak selesai maka investasi cabut. Nah itu biasanya loncat tuh angkanya 3 juta, 4 juta. Nah yang seperti itu perlu pendekatan. Saya gubernur sering mengirim surat pada masyarakat, bertemu. Masalahnya apa, nanti orientasinya apa, dikasih penjelasan, turun, win-win, selesai. Nah itu kan yang termasuk BYD seperti itu, kemudian di Indramayu seperti itu. Nah hari ini kemudian terjadi perkembangan yang relatif baik. Nah industri yang padat karya hari ini sudah bergeser ke Indramayu, kemudian sebagian Kuningan, sebagian lagi Cirebon, mudah-mudahan sebagian Majalengka. Kemudian industri padat modal itu di Subang sekarang sudah mulai tumbuh. Nah misalnya di padat modal masih ada problem juga. Misalnya ada surat edaran Menteri Pertanian, kan tidak boleh ada alih fungsi, sedangkan sawahnya itu misalnya cuma 5 hektar di tengah kawasan industri yang 400. Nah kalau orang nggak berani ngambil keputusan, nah saya ini ya sudah, kita bertemu dengan menterinya, saya sudah WA Pak Menterinya, kita bertemu yang 5 hektar ini di kepala saya itu nggak boleh hilang, terkompensasi. Bagaimana terkompensasi? Begini caranya, daerah ini perlu urukan, ambil Indramayu urukannya. Urukan di Indramayu jangan seperti hari ini orang ambil tanah sembarangan, nggak bayar pajak, hancur-hancuran. Bikin sawah baru terintegrasi, nanti terintegrasi dengan PSDA, BBWS. Jadi tanah yang digeser itu melahirkan sawah baru yang mengganti. Hanya 5 hektar itu, 5 hektar ganti jadi 25 hektar. Ini bisa dilakukan kalau gubernurnya, para kepala daerah bisa mengorkestrasi. Nah, selama ini kenapa terjadi kekacauan? Semua jalan sendiri-sendiri. Yang ngambil batu nggak ada izin sendiri, ngambil pasir sendiri, ngambil tanah sendiri. Kredit di jalan, begitu di jalan truknya diprotes sama yang pulang kerja. Nah ini yang terjadi. Nah itu tugas pemimpin tuh nggak boleh lepas tangan. Dia harus tampil untuk segera menyelesaikan seluruh problem itu agar para pengusaha tidak dipusingkan oleh berbagai problematika sosial yang terjadi. Kalau administratifnya nggak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang harus segera didorong, link and match. Orang Karawang, Desa Wadas nggak diterima oleh di perusahaan itu gara-gara matematika dasarnya. Kalau seperti itu nanti untuk para